Baik, perkenalkan nama saya Fies terus dengan NIM akhir 059 dari kelas C. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas SRP terkait dengan metode gravity location pada soal nomor satu. Nah, di sini kita sudah mempunyai data awal, di mana soal pertama tuh kita ingin mencari tahu nih letak koordinat optimum untuk gudang DC. Dan kemudian kita akan gambar koordinat titik grafik koordinat kartesiusnya. Nah, di sini pada data awal seperti yang kita lihat, nah di sini kan sudah ada nih titik S, Y, XN, YN, DN, dan CN. Nah, adapun tujuan utama dari tugas tersebut menggunakan metode gravity, yakni untuk kita melihat lokasi optimum gudang distribusi di DC agar cost atau biaya transportasinya itu minimum. Nah, kita asumsikan di mana di data yang kita punya itu dia nilai yang keenam itu merupakan toko. Nah, jadi di toko-toko tersebut terdapat permintaan dan biaya per unitnya. Nah, di sini kan kita lihat kan, di mana di keenam toko tersebut dapat koordinat beserta dengan demand serta cost atau biaya per unitnya. Nah, di sini kita sudah dikasih tahu kalau misalnya si X-Y optimum itu terdapat di koordinat apabila si X-nya itu bernilai 8,9 dan Y-nya itu bernilai 12. Nah, iterasi pertama kita lihat nih dari si em, X dan Y itu sama dengan nol karena kita asumsikan dulu salah satu titik koordinat kedua titik koordinat tersebut itu bernilai nol. Nah, di sini rumusnya tinggal kita masukin data dari si data awal. Nah, kemudian kita cari nih DN-nya. Kemudian kita cari nih DN-nya di mana DN-nya itu untuk mengetahui eh, hasil dari si akar dari X dikurang X aksen di pangkat 2 seperti yang kita lihat di sini ditambah dengan nilai dari si Y dikurang dengan Y aksen di pangkat 2. Nah, hasil tersebutlah yang menjadi acuan kita untuk mencari di tiga kolom tersebut, mencari nilai dari si demand, si cost dari setiap koordinat sampai kepada di cost-nya. Nah, di sini kita tinggal input rumusnya aja. Jadi di dn cn xn per dn ini pada titik koordinat pertama di toko pertama itu dia bernilai 90,1. Nah, di sini kita dapat lihat kan sama saja untuk rumusnya. Nah, itu kemudian di drag aja. Nah, kemudian dari DN CNYN per DN juga itu sama, di mana kita tinggal mengalihkan saja dari si demand, kemudian dari si cost, kemudian dari si titik koordinat Y, kemudian kita bagi dengan si DN atau yang akhirnya. Kita ngelihat dari sisi si cost-nya. Nah, untuk si demand dengan cost-nya dibagi dengan si titik DN-nya itu akan menghasilkan 90,1 dan ini semua tinggal di drag saja. Sehingga total dari ketiganya itu berupa 2731,5, 5217,2, 493,7 dan seterusnya. Di sini kita masih sama saja, kita menggunakan cara yang sama. Hanya saja di bagian X-nya ini kita sudah mengganti. Jadi di sini kan kita lihat X-nya itu sudah jadi 5,5 dengan 10,6 kan. Ini dapat dari mana? Ini dapat dari si nilai X total yang kita dapat dibagikan dengan si total dari yang sudah dibagi dengan demand dan cost. Nah, dapat kita lihat di sini misalnya nih dari si X aksen untuk di iterasi 2 itu tinggal dibagikan saja di mana 2731,5 dibagi 493,7. Serupa halnya dengan si Y aksen. Jadi Y aksen itu kita lihat dari sini nih. Kan ada keterangan di mana ada nilai X, nilai Y dan nilai dari si cost-nya. Nah, di sini kita dapat untuk total akhir dari si titik koordinat setelah kita masukin ke rumus itu 521,2 sehingga itu tinggal dibagi dengan si demand yang sudah dikalikan dengan cost. Nah, tadi kita lakukan proses iterasi di mana kita menghitung jarak tiap toko ke DC sementaranya. Nah, tadi kan sudah ada rumus terkait dengan pembobotan dari si nilai X dan nilai Y. Nah, kemudian DN itu merupakan jarak dari si toko DC.
Nah, ini jarak sementara dari si toko DC gudang DC tersebut. Nah, kemudian eh, kita melakukan iterasi sampai si X aksen dan Y aksennya itu hasilnya konvergen atau tidak dapat berubah lagi atau tidak banyak berubah lagi. Nah, dapat kita lihat di sini kan, kalau misalnya kita melakukan iterasi sampai ke iterasi ke-15, berarti di sini menjadi titik optimal, di mana kita juga sudah lihat di XY-nya itu sudah sesuai dengan XY optimum yang ditentukan oleh data. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan untuk nilai koordinat DC optimumnya itu yang mencapai titik stabil di nilai X sebesar 8,9 dan Y-nya itu 12,0. Artinya titik ini ialah lokasi gudang DC yang paling efisien untuk melayani dari keenam toko tadi. Nah, dengan adanya pertimbangan dari si demand dan si cost. Kemudian kita lanjut aja ke koordinatnya. Nah, di koordinat tersebut, kita sudah buat koordinatnya berdasarkan dari si data yang kita dapat di iterasi tadi. Nah, dari sini dapat tersimpulkan bahwa kita lihat ada titik biru kan di situ, berarti itu keenam toko. Dari titik-titik tersebut, itu kita dapat melihat ini titik biru ini yang kita dapat itu ialah titik dari si masing-masing toko. Nah, jadi kita lihat di sini terdapat yang jauh, di mana di bagian sini kan dia masih berdekatan dari 3 sampai ke 9, kemudian dari 9 sampai ke 12 itu masih berdekatan. Nah, sedangkan di yang 2 sama di 16, yang di satu itu dia sama si 16 ada toko yang di situ. Nah, tunggu, tunggu. Nah, dari sebaran titik yang kita lihat di sini kan ada toko yang di daerah X-nya itu 3 sampai 9 dan Y-nya itu 9 sampai 12. Sedangkan ada juga toko yang di bagian selatan di mana titiknya itu 16,1 dan dia ada di bagian utara juga di mana titiknya itu em, 2,19. Nah, dari situlah kita dapat simpulkan kalau misalnya si gudang DC ini optimum di 8,9 dan 12,0. Jadi dia itu di tengah-tengah dari si sebaran toko. Nah, dia itu mendekati dari si demand sama cost-nya. Sehingga lokasi tersebut memberikan jarak rata-rata yang paling efisien dan biayanya atau dari segi cost-nya itu paling minimum untuk keseluruhan toko. Jadi, hasil dari perhitungan dengan menggunakan metode gravity tadi, di mana lokasi gudang DC itu paling efisien berada di koordinat 8,9 dan 12,0. Di mana hal tersebut menunjukkan bahwa lokasi tersebut mampu ngepress atau menekan cost itu secara optimal supaya kita mengeluarkan atau biaya pengeluaran kita itu minimum. Nah, di sini kan masih menggunakan yang manual. Nah, kita coba menggunakan yang solver. Nah, di sini kita tinggal solver saja, di mana untuk nilai set objektifnya itu sebelumnya kita harus buat dulu nilai dari si C-nya atau kos akhirnya itu. Nah, kita harus hitungnya dari si sum produk dari masing-masing DN, kemudian dari si CN, kemudian dari si DN. Ini kita udah dapat nih nilai C-nya. Nah, udah selesai kita dapat nilai C-nya, baru kita bisa menggunakan solver. Nah, set objektif, inilah nilai objektifnya. Kemudian kita masukkan untuk si kita kan mau meminimasi, jadi kita pencetnya kita klik yang minimum. Nah, kemudian untuk para solver parameternya, seperti yang kita ketahui bahwa X-nya itu sama X-Y-nya itu sama dengan 0, berarti solver parameternya itu ada si X dan Y-nya. Nah, kemudian tinggal kita solve saja.
Nah, oke, nah di sini kan kita udah lihat kan kalau misalnya dia itu sesuai dengan apa yang dibuat dengan apa yang terdapat dari si Axie Optimum 9 dan 12. Nah, di sini juga 9 dan 12. Berarti uh, rumus tersebut bisa digunakan secara berarti dapat kita lihat dari metode tersebut, metode gravity location ini bisa menggunakan manual serta menggunakan solver kalau ingin lebih cepat. Di sini terdapat juga soal nomor 2 di mana kita ingin menentukan apakah si pabrik tersebut beroperasi atau dia tidak beroperasi. Kemudian apakah si pabrik tersebut mampu memenuhi demand-nya berdasarkan dari amount supply-nya, kemudian dari supply available atau kapasitasnya. Untuk nomor 2. Nah, nomor 2 ini kita dapat melihat databel di mana kita ini tujuannya menggunakan metode tersebut untuk menentukan pabrik mana sih yang harus buka dan berapa banyak produk yang bisa dikirim ke masing-masing pasar. Nah, di sini juga kita ingin mencari biaya atau total biaya distribusinya dengan minimum dengan cara kita memperhatikan dua faktor kapasitas dan kebutuhan atau demand. Nah, di sini kita dapat melihat nih, saya sudah membuat data terkait dengan dari pabrik serta kapasitas yang mampu mereka hasilkan. Nah, di sini untuk dia di bagian tabel tersebut dia itu kita buat manual saja tidak ada rumus. Sedangkan objektif sendiri itu berdasarkan dari sum produk dari si seluruh data mulai dari fix sampai si Sumatera Selatan. Oh ya, untuk tempatnya itu ada Jawa Tengah, Jawa Timur, di Jawa Timur untuk tempat itu ada Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, serta Sumatera Selatan. Nah, ini kapasitasnya, ini demand-nya, ini pabriknya, serta ini biaya fixnya. Nah, di sini kita tentukan dulu buat si eh, pas pabrik tersebut dia beroperasi apa tidak. Nah, inilah kolom operasi atau tidaknya. Nah, kemudian di sini kita menentukan dari si kapasitas atau dari segi amount supply-nya. Nah, kemudian di sini baru kita menentukan dari si demand-nya. Nah, di sini kita hanya membuat tabelnya saja, namun di sini kita membuat rumusnya, di mana di sini kita dapat melihat untuk di setiap daerah dari kelima daerah tersebut. Kemudian itu di drag aja. Kemudian dari supply available atau kapasitas yang mampu mereka tampung gitu. Itu ada dari si YL-nya ini, di mana si kapasitasnya itu dikali dengan si YL. Oke. Kemudian untuk amount supply-nya itu cukup disam saja dari si per daerah, dari si tabel tersebut. Nah, kemudian untuk demand itu disesuaikan saja dengan apa yang kita punya di data. Nah, sebelumnya untuk nilai objektifnya itu kita memilih angka biner di mana dia itu terdapat dua. Jadi dia itu untuk nilai 0 itu untuk yang tidak beroperasi, sedangkan nilai satu itu untuk pabrik yang beroperasi. Nah, dari sini kita lihat kan untuk solvernya langsung saja kita masukin klik yang nilai objektifnya, kemudian kita masukin changing variabelnya bebas saja di mana. Kemudian untuk dari nilai selnya per sel itu kita drag, kemudian kita set binary, oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang kedua dikarenakan yang tadi error, jadi saya buat yang baru. Nah, di sini saya sudah langsung input solver yang baru. Nah, di sini itu objektifnya dari sini. Nah, kemudian nilai dari variable changing variable misalnya itu bebas aja. Nah, kemudian dari binary. Nah, EL inilah dialah angka biner yang menentukan si toko tersebut buka beroperasi atau tidak. Nah, jadi kan kita dapat lihat nih, jadi yang beroperasi itu dari sini itu ada si Surabaya, Gresik, Tangerang. Nah, kemudian kalau K2 itu dari sini dari amount supply-nya, di mana amount supply dari daerah tersebut
terutama dari Surabaya, Gresik, Tangerang itu sebesar 2.000, 4.000, 4.000. Nah, Pasuruan nol. Kemudian dari kapasitasnya itu di Surabaya ada 5.000, kemudian Pasuruan ada nol, kemudian di Gresik dan Tangerang ada 4.000. Nah, itu si amount supply itu bisa lebih besar maupun lebih kecil dari si kapasitasnya. Nah, di sini kita pilih yang lebih kecil. Nah, kemudian si amount coklat yang bagian sini itu tinggal disesuaikan saja dengan si demand-nya. Nah, ini kan sudah dalam bentuk solve kan. Nah, berarti dari sini dapat kita simpulkan untuk Surabaya dia itu memasok seluruh kebutuhan pasar sebesar 2.000 unit. Kemudian dari Gresik melayani Jawa Tengah itu sebesar 1.800 dan sebagian besar di Jakarta sebesar 2.200. Kemudian di Tangerang mendistribusikan ke tiga pasar. Tuh kita dapat kita lihat di Jawa Barat sebesar 1.500, kemudian di Jakarta sebesar 800 unit, kemudian di Sumatera Selatan sebesar 1.700. Nah, Pasuruan, kenapa dia nilainya nol? Berarti Pasuruan tidak beroperasikan karena biaya tetapnya tidak sebanding dengan efisiensi dari distribusi yang dihasilkan. Nah, kita dapat melihat kalau si kapasitas masing-masing pabrik tadi tidak melebihi batas maksimum. Nah, berarti nilai objektifnya itu tadi sebesar 81.030, di mana itu total biaya minimum dari keseluruhan biaya pengiriman dari pabrik ke pasar maupun biaya tetap pembukaan si pasar. Berarti pabrik yang paling optimal untuk dioperasikan itu ada di Surabaya, Pasuruan, dan ada di Surabaya, Gresik, dan Tangerang. Sekian dari penjelasan terkait tugas SRP. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.